Mas Rizal. Siang, Mbak. Mas Rizal, tolong dong ceritakan tentang dirimu. Perkenalkan, nama saya Usama Ahmad Rizal. Saya biasa dipanggil Rizal. Saya lahir di Tasikmalaya dan sejak kecil mungkin saya sudah menjadi Ahmadiyah ya, karena kedua orang tua saya juga Ahmadiyah. Terus lingkungan saya juga Ahmadiyah gitu. Jadi memang dari kecil sampai besar saya sudah terbiasa hidup bergaul di lingkungan yang mungkin mayoritas adalah dengan Ahmadiyah seperti itu. Bagaimana kamu melihat Indonesia hari ini terkait dengan kebebasan beragama? Ya. Nah, sebenarnya kan masyarakat Indonesia itu memiliki DNA itu adalah DNA yang toleran gitu, karena dari Sabang sampai Merauke beragam suku agama gitu kan, dengan berbagai agama, suku, budaya gitu kan, tapi bisa hidup bersama gitu. Dan itu juga bisa terlihat bagaimana perjuangan kemerdekaan kita dulu diraih atas dasar kolaborasi lintas agama, lintas budaya gitu kan, lintas suku. Dan hari ini juga kita memang ada sedikit problem ya, di mana banyak kasus kekerasan atas nama agama, tetapi saya meyakini bahwa hal tersebut bukan murni dalam tanda kutip hanya persoalan agama, tetapi itu adalah lebih kepada persoalan ekonomi maupun politik, yang agama itu hanya dijadikan bungkusnya saja gitu. Oleh karena itu saya melihat bagaimana Indonesia hari ini berkaitan dengan kasus KBB, saya melihat ada peluang baik di mana peran dan keterlibatan anak muda sekarang sudah lebih banyak yang menyuarakan soal isu-isu keberagaman, isu-isu toleransi gitu. Dan ini menjadi hal yang mengembirakan untuk kita tentunya, bagaimana Indonesia ke depannya bisa lebih baik gitu kan, dengan melihat bagaimana generasi hari ini memahami tentang soal isu keberagaman atau isu agama. Definisi toleransi menurutmu? Ya, kalau toleransi sih menurut saya secara sederhana ya, bukan hanya kita menghargai atau menerima perbedaan, tetapi kita juga bisa saling hidup berdampingan, dan kita bisa bergotong royong untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama gitu. Artinya sebuah toleransi itu bukan hanya ketika ya saya hanya menerima kamu gitu kan, saya menghargai kamu, tetapi tidak mau hidup berdampingan secara terbuka, secara inklusif gitu. Nah, bagi saya toleransi itu adalah ketika kita bisa menerima perbedaan dan kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan nyaman tentunya. Apakah budaya, komunitas, atau agama kamu distereotipkan atau disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kamu? Saya rasa memang demikian ya, walaupun secara histori Ahmadiyah itu sudah ada sejak tahun 1925 di Indonesia ini, dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Dan dulu mungkin kita relatif tidak mendengar kasus-kasus yang serius terhadap Ahmadiyah gitu. Akan tetapi pasca reformasi atau mungkin tahun 2000, lebih tepatnya tahun 2005, itu banyak sekali gitu kan kasus-kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah gitu, sehingga muncul ke permukaan dan banyak disalahpahami oleh masyarakat gitu ya. Mungkin salah satunya karena literasi masyarakat ya, yang menerima informasi Ahmadiyah itu bukan dari sumbernya gitu ya. Bisa kita lihat lah dari tahun 2005 mungkin sampai sekarang tahun 2022 masih banyak sekali stigma atau fitnah terhadap Ahmadiyah, mulai dari hal yang sederhana ya, seperti syahadatnya beda, nabinya beda gitu, padahal ya kita sama gitu kan, syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus juga nabinya sama, Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Qur'an gitu. Nah, untuk hal-hal sederhana seperti ini saja banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh tentang Ahmadiyah gitu. Nah, itu sih kalau saya lihat memang salah satunya PR-nya itu adalah berkaitan dengan ya literasi masyarakat yang mendapatkan informasi bukan dari sumbernya secara langsung. Apa kamu merasa seperti orang memperlakukan kamu secara berbeda karena identitas agamamu? Ya, ketika masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang heterogen, ditambah dengan tadi
dengan masyarakat yang belum memahami Ahmadiyah secara utuh, pastinya ketika pertama kali bertemu itu ada semacam apa ya, gestur yang berbeda ketika bertemu atau mengetahui identitas saya mungkin secara apa ya, secara betul lah gitu, bahwa saya itu adalah Ahmadiyah seperti itu. Dan itu memang ya mungkin bisa disebut alamiah ya, karena mereka tidak tahu. Tapi seiring proses interaksi gitu kan, kita mulai terbuka gitu kan dengan mereka, ya lambat laun mereka juga sudah mulai percaya gitu. Karena kalau kita lihat kan misalkan Setara Institut itu mengeluarkan riset bahwa yang melakukan tindakan penyerangan terhadap Ahmadiyah itu adalah orang yang di luar di mana orang Ahmadiyah itu berada. Berarti bukan tetangga atau basis Ahmadiyah, tapi orang yang mungkin 2 atau 3 jam posisinya itu yang lumayan jauh. Artinya apa? Ya mereka itu yang belum pernah berinteraksi, belum pernah mengetahui tentang Ahmadiyah, sehingga mereka terprovokasi mungkin oleh elit-elit sehingga bisa melakukan ya hal-hal seperti itu gitu. Tapi orang yang setiap harinya berinteraksi dengan kita itu sebenarnya relatif tidak ada masalah gitu. Dan saya juga tidak pernah menemukan kasus bahwa Ahmadiyah itu diserang atau diusir oleh tetangga gitu ya. Itu kebanyakan orang yang jauh gitu. Dan begitupun dengan saya secara pribadi gitu kan, ketika masuk ke lingkungan baru terus mereka mengetahui identitas saya secara Ahmadiyah, ya gestur itu ya di awal-awal pasti kelihatan gitu ya. Minimal dari mereka itu bertanya-tanya apa itu Ahmadiyah, dan saya rasa hal itu yang baik gitu ketika mereka mau mengkonfirmasi ke kita atau kepada sumbernya secara langsung. Apakah itu mempengaruhi mentalmu? Kalau dari sisi mental mungkin ada juga ya, karena saya juga kan di Ahmadiyah itu ya, sebagai orang Ahmadiyah kan saya memiliki identitas yang berbeda ya. Kadang mungkin bisa identitas sebagai mahasiswa, bisa identitas sebagai pekerjaan, atau identitas saya misalkan di organisasi, dan tentu itu tantangannya berbeda gitu. Ketika kita misalkan aktif di organisasi atau di Ahmadiyah, ketika menunjukkan identitas Ahmadiyah ya kita bisa lebih siap gitu, karena lingkungan orang-orangnya itu ya udah kita observasi sebelumnya ya, bahwa mereka bisa menerima kita gitu. Tetapi kan itu belum tentu ketika misalkan identitas saya sebagai mahasiswa mungkin dengan teman-teman seperti apa gitu kan, apakah mereka mau bergaul atau berteman atau tidak, ya itu kan agak sulit ya kita mengobservasi atau memitigasinya. Atau misalkan di lingkungan pekerjaan kita gitu, sehingga kita juga harus mencari baik itu lingkungan di kuliah atau misalkan di sekolah ataupun juga di tempat kerja yang itu mungkin bisa ramah terhadap kita atau bisa menerima kita gitu. Karena tentunya kalau kita menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan yang tidak menerima kita, ya pasti itu tidak nyaman gitu. Jadi memang kesulitannya ya, agak kesulitannya di situ gitu. Kita agak sulit memainkan peran ganda atau peran yang berbeda berkaitan dengan identitas kita, karena yaitu stigma itu tadi gitu. Bagaimana kamu mengatasi saat berada di lingkungan yang berbeda itu? Mengatasinya bagaimana? Ya, ketika mengatasinya tentu yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengenal terkait dengan lingkungan kita terlebih dahulu gitu kan. Sehingga ketika kita sudah mengenal, mengetahui tentang secara utuh lingkungan kita ya, untuk menunjukkan identitas kita itu lambat laun ya saya juga merasa mulai nyaman gitu. Ketika misalkan sewaktu kuliah gitu kan ya, lambat laun ya saya hanya menunjukkan aktivitas sehari-hari saya saja gitu. Kayak misalkan ya saya sholat, saya mengaji gitu kan, terus kalau ada pelajaran agama ya saya juga cukup aktif gitu kan. Ya mereka mungkin dengan tiap hari melihat aktivitas saya, sehingga dalam benak mereka mungkin ya dari sisi ritual dan keseharian mereka sudah menganggap saya itu Islam gitu kan. Dan ketika saya membuka identitas saya ya saya sudah tidak terlalu banyak yang perlu saya jelaskan, karena mungkin mereka dalam kehidupan sehari-hari juga sudah mengenal dan mengetahui bahwa ya Ahmadiyah itu ya seperti ini, sama gitu kan dengan kita gitu. Ya tentunya ketika agak sulit itu ketika kita belum mengenal lingkungan kita, mereka sudah mengetahui kita ini seorang Ahmadiyah gitu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu ya mereka di pikirannya ya udah, ya Ahmadiyah itu seperti itu gitu kan. Ketika kamu
kamu membaca statistik yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di seluruh sistem peradilan, kesehatan, dan pendidikan, bagaimana sikapmu? Ya, seharusnya kan salah satu tugas atau fungsi dari negara itu kan dapat memfasilitasi setiap warganya ya untuk mendapatkan hak, baik itu hak beragama, hak hidup, hak kesehatan, dan juga yang lainnya gitu. Dan sebenarnya secara kultur atau secara sistem sebenarnya di Indonesia ini sudah memadai gitu. Seperti yang saya tadi katakan bahwa kultur di kita itu memiliki kultur yang selain religius memang sikap toleransinya sangat tinggi, ya. Itu bisa dilihat dari bagaimana secara histori kita hidup berbangsa dan bernegara gitu kan. Dan secara sistem juga ya saya rasa sudah mulai baik ya, kita punya 4 pilar, ada Pancasila dan yang lainnya, dan itu sungguh mengedepankan soal keadilan sosial, kesetaraan gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai bangsa gitu kan dapat mengimplementasikan itu dengan baik gitu. Dan saya rasa memang saat ini polarisasi yang begitu kuat itu memang menjadi tantangan kita ya, sehingga kita tidak bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara yang baik itu, dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah menjadi nilai-nilai yang kita sudah jaga selama ini gitu. Apa pendapatmu tentang representasi berbahaya media tentang stereotip terhadap keyakinan yang kamu anut? Iya, kalau bisa dibilang sebenarnya Ahmadiyah ini adalah korban dari literasi gitu, yang salah satunya mungkin digaungkan oleh media gitu. Tahun 2005 Ahmadiyah itu dipatwa sesat oleh MUI, dan itu mungkin dinarasikan oleh berbagai media, dan sehingga itu yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu kan, oleh masyarakat gitu, dan apalagi oleh generasi hari ini, oleh generasi milenial gitu. Karena bagaimanapun juga kan ada 3 ciri lah dari generasi milenial itu. Yang pertama itu adalah connected, artinya keseharian mereka itu selalu terhubung dengan yang namanya internet. Terus yang kedua percaya diri, dan yang ketiga itu kreatif. Tapi kan balik lagi ya, ciri dari generasi sekarang itu mereka lebih banyak terhubung dengan internet, dan belajar lewat agama pun sekarang kan mereka hanya menggunakan internet saja gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri gitu ketika mereka mendengar Ahmadiyah itu hanya dari media gitu. Dan ketika kondisi medianya itu memberitakan Ahmadiyah bukan dari sumbernya, dan ini kan menjadi problem, menjadi masalah tersendiri gitu. Dan memang saya rasa bahwa media itu memiliki peranan yang penting ya, peranan yang penting untuk bagaimana masyarakat kita itu bisa mendapatkan informasi yang baik gitu. Karena salah satu tugas dari media juga saya rasa adalah bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu. Salah satunya dengan memberitakan hal-hal yang positif, dan yang paling penting itu adalah dari narasumbernya gitu. Dan saya rasa hari ini kita sangat mengapresiasi ya bagaimana kondisi media dalam memberitakan isu Ahmadiyah itu sudah mulai berubah gitu. Misalkan ketika ada kasus muncul itu kan artinya Ahmadiyah memiliki nilai berita ya, ketika hampir semua jurnalis dan media itu memberitakan gitu. Nah kalau dulu kan kadang mereka hanya memberitakan itu dari perspektif ya kepolisian, kepala daerah, ataupun juga pelaku gitu kan, sehingga apa yang ada di media itu ya hanya framing yang dibuat oleh negara, dan kadangkala itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana media memberikan ruang, memberikan space yang sangat lebar dan sangat luas kepada korban untuk menyampaikan apa yang terjadi, dan juga kepada orang atau masyarakat komunitas CSO yang mungkin diberikan ruang juga gitu kan, sehingga sekarang narasi yang ada di media itu lebih banyak tentang bagaimana meminta atau menuntut peran negara terhadap suatu kasus gitu. Dan itu sangat baik ya. Kita juga kayak misalkan membuat sebuah penelitian atau dari hasil riset dikatakan bahwa pemberitaan Ahmadiyah di tahun 2011 tentang kasus Cikesik, dan yang terakhir mungkin di Sintang, Kalimantan Barat, itu sungguh berbeda gitu, dimana 2011 itu sangat banyak sekali framing-framing yang dibuat oleh
pemerintah gitu, sehingga sangat sedikit sekali memberikan space kepada korban. Akan tetapi ketika tahun 2021 di kasus Sintang kemarin, itu lebih banyak media itu memberitakan tentang bagaimana menuntut peran negara untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan saya rasa itu perubahan yang sangat baik, yang signifikan yang dilakukan oleh media, dan itu berdampak terhadap kondisi kita sebenarnya itu. Saya melihat mungkin dari sekitar tahun 2018 ketika sudah mulai banyak tren positif pemberitaan Ahmadiyah, itu juga berpengaruh terhadap kondisi kita di masyarakat, di mana hampir sedikit sekali kasus-kasus yang muncul ketika tren pemberitaan kita di media itu sudah mulai membaik gitu. Artinya apa? Artinya sekarang masyarakat itu sudah mulai tercerdaskan atau sedikitnya sudah mengetahui tentang Ahmadiyah secara seutuhnya gitu, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban gitu kan dari ya provokasi-provokasi yang dilakukan gitu kan untuk kepentingan tertentu gitu. Makanya kita juga mengatakan bahwa selain Ahmadiyah ini menjadi korban, ya pelaku juga sesungguhnya adalah korban. Mereka korban dari ketidaktahuan dan korban dari provokasi itu. Terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait stereotip dan diskriminasi agama? Ya mungkin yang terakhir itu memang apa ya, sekarang itu sudah saatnya lah kita, kemarin habis menjalani gitu kan pandemi selama 2 tahun, bagaimana kita bisa menunjukkan gitu kan, bisa bergotong royong, kita bisa bersama-sama gitu kan fokus mengatasi pandemi sehingga kita bisa keluar dari jurang pandemi tersebut. Dan saya rasa hal-hal seperti ini harus kita terus lanjutkan lah, bagaimana kita bisa menghangatkan kembali percakapan publik yang sempat terpolarisasi gitu kan, bagaimana kita bisa menguatkan kembali nilai-nilai toleran yang itu sudah sejak lama gitu kan dimiliki oleh bangsa dan masyarakat Indonesia gitu kan, sehingga kita bisa menatap kondisi sosial atau kondisi berbangsa ke depan itu dengan yang lebih baik gitu, karena pada dasarnya secara dasar kita sudah memiliki gitu, baik itu dari sisi nilai, baik itu dari sistem kita bernegara, bagaimana kondisi masyarakat kita itu sudah memiliki dasar yang baik, tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bisa hidup secara rukun bersama-sama gitu. Karena menggunakan isu agama gitu kan untuk kepentingan tertentu itu saya rasa sungguh sangat jahat ya, karena dampaknya itu bukan hanya pada hari itu saja, tetapi itu memiliki dampak yang sangat luas dan sangat panjang gitu. Kita bisa lihat juga bagaimana teman-teman Ahmadiyah yang ada di Lombok gitu kan, mereka selama 15 tahun lebih gitu kan hidup dalam pengungsian gitu kan, mereka tidak bisa hidup dengan aman dan nyaman gitu ya. Mungkin pada saat itu kepentingannya itu hanya pada sesaat gitu kan, hanya pada saat itu saja atau 15 tahun yang lalu gitu. Tapi kita bisa rasakan bagaimana dampaknya itu 15 tahun ke depan, dan bukan hanya generasi sekarang gitu, tapi generasi masa depan juga, anaknya, cucunya itu mengalami hal yang sama juga gitu. Jadi mulai sekarang isu agama gitu kan, baik dalam hal apapun tidak boleh digunakan kembali, karena memang dampaknya itu sungguh sangat nyata lah bagi bagaimana untuk kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Baik Mas Rizal, terima kasih banyak. Siap, terima kasih.